PD vokalis karena saya tidak bisa gitar, Kang. Oh gitu. Bisa gitar. Saya ngeband tapi nggak bisa gitar, Kang. Hmm. Tapi bikin lagu bisa. Hmm. Bikin lagu bisa, bikin lirik bisa, tapi nggak gitar tuh bisa, Kang. Nah, gitu kan. Karena semua punya bagian-bagian. Tapi Pemain gitar udah ada nih, pemain drum udah ada. Ya udah apain kita belajar gitar? Udah ada pemain gitar, udah ada Oke. pemain drum. Udah aja saya ngituin track sinadanya. Kata orang teh, gila lu pemain gila lu. Main musik gak bisa main musik. Nggak apa-apa, yang penting kamu bisa nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Kang Iding, preman pensiun. Ya. Halo Kang, apa kabar? Sehat? Nah, sehat-sehat. Gimana Kang sehat? Alhamdulillah. Nah, Tampak segar dan Wow. berwibawa nih. Di malu bicaranya nih. enggak lah. Aku mau apa tuh Kang? Gitu loh. Saya sangat senang nih bisa didatangin. Wah, sibuk banget nih. Padahal lagi syuting nih guys kan. Belum lagi ngurus apa nih? Bukan Bandnya. bukan ngurus. Apa tuh? Kalau di Permension kita lagi bermain di Permension, syuting ya PP9 seperti itu. Kalau di dalam band, betul ngurus itu band. Band lagi Band. persiapan untuk launching album dan mengeluarkan album. Oke. Tapi tanya dulu nih. Namanya siapa sih Kang? Nama asli saya, nama asli saya aslinya itu Dinar Apriyadi. Oke. Keren ya? Oh, keren. Nama kedua Kinoy Bacok. Oke. Kinoy. Tapi ada arti tuh Kang. Ah. Kinoy Bacok itu ada arti sih sampai di sini tuh. Bacok. Nah, bacok. Jadi bukan bacok itu bukan saya perbedaan saya kasar ataupun suka bacok-bacok enggak Kang. Enggak. Ini bacok artinya adalah bau cokor. Bau kaki ya. Bacok bahasa Indonesia cokor itu adalah kaki. Jadi bau kaki. Karena dulu zaman sekolah, saya zaman sekolah itu kalau pulang sekolah, mau sekolah sepatu jarang dicuci, Kang. Kaos kaki jarang dicuci. Ketika saya main ke rumah temen atau ke studio gitu kan. Jadi satu studio itu bau kaos kaki, Kang. Bau kaki, Kang. Ya, itulah jadi lanjut dari teman. Wah, mana bacok gitu. Kamu mau bacok gitu kan. Bacok kan naon sih? Bau cokor gitu kan. Seperti itu bau kaki. Akhirnya jadilah Kinoy Bacok. Tapi pikiran orang sangkanya aku orang jahat. Suka bacok, suka bikin apa sih namanya? Kekerasan gitu kan. Bacok. Padahal enggak sih artinya. Padahal sukanya menghindari kekerasan. Menghindari kekerasan, Kang. Cinta damai ya. Cinta damai. Yang ketiga. Nah, yang ketiga siapa? Nama saya ada panggilan juga Anwar Belamin dari Permension sebagai peran Iding. Iding Gitu. Kenapa dinamain Iding, Kang? Kalau tentang dinamain Iding, kita nggak tahu karena kita sebagai wayang, Kang. Pemain itu sebagai wayang. Jadi kita itu dikasih peran oleh dalang. Yang ngasih peran bagi kita gitu kan, seperti itu. Kamu berperan sebagai Iding gitu kan. Kita nggak bisa, Kang. Pak, gimana kalau kita jadi Rambo? Nggak bisa. Oke. Gimana kalau kita jadi Jones? Nggak bisa, Kang. Kan dibayar ya. Kan kita harus ngikutin dia. Seperti itu. Nah, kecil emang di Bandung. Kecil di Bandung. Saya berasal dari Ujung Berung. Jemurung. Sekarang tinggal di Jemurung juga. Ujung Berung sekarang, tapi udah pindah ke Kebun Kelapa sekarang. Oh, jauh ya. Sama istri sama anak sekarang. Oh, udah nikah lah ya. Udah nikah. Seperti itu. Kalau dulu di Ujung Berung itu waktu muda, waktu menggali semangat untuk menggapai yang diinginkan. Mimpi lah ya. Menggapai mimpi seperti itu. Kecil di sana, tapi sekolah kan. Sekolah, meskipun nggak tamat. Tamatnya apa? SMA? Bukan nggak tamatnya, teman saya yang mengundurkan diri di sekolah. Gitu. Biasanya tuh kalau diantara teman-teman itu semakin dia nggak sekolah semakin paling keren katanya. Iya. Betul nggak? Tapi saya belajarnya di jalan, soalnya bukan belajar di sekolah Kang, banyaknya dari jalanan. Jadi kita lebih baik praktek daripada sekolah. Kalau pribadi saya, sekolah itu cuman ngasih, kalau zaman sekarang ya, pikir saya sekolah dulu mah bener-bener sekolah itu belajar ternyata sekolah itu belajar disiplin. Betul, satu. Pembelajaran kadang-kadang kan beberapa pelajaran dulu kan. Ada PPKN kan, ada IPS, ada IPA, ada biologi, banyak. Otak kita udah nampung di sini kan, bingung kita ngambil mana nih? Gitu kan, semuanya belajar. Tapi disuruh belajar kan? Disuruh belajar juga sebenarnya. Disuruh sekolah gitu. Sekolah saya 3 kali pindah.
SMA, di sekolah adalah satu sekolahan, pindah lagi ke SMA lain, pindah lagi sama 3 sekolah, Kang. Orang tua nggak marah. Kenapa? Keluar. Karena dari saya SMP, Berantem mulu. bukan, Oh. dari SMP sampai ke SMA, biaya sendiri sekolah. Oh, dia nyari uang. Nyari uang sendiri. Saya itu dari kelas 6 SD udah cari uang. Wih, keren. Gitu. Karena bercerita tentang asli aja ya. Karena Ah. saya dulu itu ditinggalkan sama orang tua itu waktu umur 9 bulan. Jadi kita nggak tahu nih wajah orang tua seperti apa, kita nggak tahu Sampai hari ini. sampai hari ini. Oke. Di sana aku tinggal sama nenek, gitu kan. Ini dua-dua nih, bapak dan ibu yang Enggak, tinggalin. bapak masih ada, aja. coba ibu aja. Tapi bapak udah nikah lagi, Oke. cuma saya dititipin di nenek. Tapi didikan seorang nenek saya sama kakek saya, terima kasih, sekarang dia udah nggak ada, mudah-mudahan dikasih yang terbaik, tempat yang terbaik. Amin, buat amin. nenek dan kakek saya ya. Beda Kang didikannya. Ketika kamu kalau mau makan harus dulu nimba air, nimba, nah, karena kasih makan. Kalau kamu pingin jajan, kudunya seheula. Apa itu? Nyuci. Oh, nyuci. Iya. Kalau kamu pingin apa lagi, kalau cuci piring dulu. Pembelajaran tuh Kang, sedikit jadikan belajar. Di sana kita malu sebagai kita lelaki nih, Ya. gitu kan. Kita udah punya basic, kita mau, kita mau bekerja, seperti ini makan kerja, cuci baju kerja, gitu kan, cuci piring kerja. Akhirnya saya lah ikut sama saudara, sebutlah kakak dari mama saya. Kelas 6 SD tuh, saya minta modal dulu sama Uwa itu. Saya mau jualan apa? Coba jualan apa Kang? Jualan apa? Gak bakalan percaya deh. Rokok kayak. Enggak, Oh, gitu. kresek tau nggak? Kresek Kantong. yang 30 itu, ukurannya 30. Ukuran 30, kresek itu dijual dulu itu harganya itu 50 perak. Perak. 50 perak. Jualnya di mana? Di Pasar Ujung Berung. Oke. Jadi sebelum sekolah saya berangkat dari rumah itu jam 3. Subuh. Subuh jam 3. Jam 3 jualan kresek. Udah jualan kresek, sekolah. Nggak ngantuk gitu ya? Sempet dimarahin juga. Saya nggak bilang ngantuk karena kamu nggak tidur atau apa gitu kan di guru. Kenapa kamu pas pelajaran siang jam 10 kamu tidur? Ada pas, cuma saya nggak bilang. Kakek nenek tahu. Kakek nenek nggak tahu. Jadi ngumpet keluar rumah. Ngumpet. Gitu kan. Tapi Uwa dari ibu saya gitu ya, kakak dari ibu saya almarhum tahu. Cuman dia nggak banyak bicara. Ya anak jam 3 subuh keluar jualan nih. Anak SD. Jualan, belajar. Tapi namanya Uwa itu nggak melarang, cuma memerhatikan. Diperhatikan gitu kan. Sampai mana kau? Iya. Saya 3 bulan jualan, saya ngumpulin uang. Akhirnya biaya sekolah SD bayaran sama sendiri Kang. Dulu itu bayaran sekolah itu 7.500. Tuh. 1 bulan itu 7.500. Itu SD negeri ya? SD. Lulus tapi? Lulus sampai daftar SMP sendiri juga Kang. Daftar SMP. Sampai nenek juga nangis. Kamu dari sekolah, waya nama tong sekolahnya, nak mata usaha. Bahasa Sundanya, maafkan gak sekolah. Karena nenek gak usaha. Si kakek gak usaha. Nggak, saya bantuan uak kamu. Jadi kalau makan Di pasar. gimana tuh? Hah? Makan di rumah sehari-hari. Bantu-bantu nenek di rumah uak. Hmm. Bantu-bantu di rumah uak gitu. Bantu-bantu di rumah sebagai nyuci atau apa Iya. gitu kan. Seperti jadi nenek itu kerja di uak dan saya nggak mau tergantung nih. Iya. Makanya saya minta modal buat jualan kresek. Akhirnya uak ngasih modal jualan kresek. Bisa besar. Nih SMP kelas 1 udah punya di rodaan Kang. Jadi plastik semua ada. Wih, guys. Kayak nggak? Ayo. Dari kecil sampai gede ya? Itu dari kresek ukuran 24, kresek ukuran 15, kresek ukuran 30. Tahu lah ya. Tahu Kang? Ukuran nih. Plastik tahan panas, Hmm. plastik yang buat bakso, Ada semua. Ada semua Kang. Dari ukuran 24 semua ada Kang. Tapi masih sekolah itu. Sekolah SMP. Sekolahnya siang, pagi. pagi. Kita jualan dari jam 2 nih kalau jualan nih, karena aku udah gede nih, Laku itu? pakai roda. Laku. Kita ngirim-ngirimin ke tukang sayur.
Kang titip Kang. Kebutuhannya apa nih? Kok S15, S24, kita titipin. Nanti jam 6 kita lagi pulang lah sekolah. Gitu Kang. Makanya ketika kita nakal sekolah ataupun gimana sekolah, nggak duit mana? Uang kamu, hasil dari kamu, arek bener, arek goreng, aku mama nih. Oke, Ngerti nggak itu bahasa sudah? ngerti. Iya, seperti itu. Ngerinya Kang. Ngeri. Cita-cita ngeband itu di SMP Kang. Itu selesai sampai SMA ya? SMA saya. SMA cuman kelas 3 cuman saya nggak punya rapot. Saya keluar. Jadi nggak sampai lulus lah Nggak ya? sampai lulus. Kita keluar. Terus dengan ngeband itu kan cita-citanya dari SMP tuh. Nah, SMP saya. Udah mulai? Udah mulai ngeband. Jadi pada saat masuk permanent pensiun itu udah punya band lah ya? Udah punya band. Karena saya sebelum pernah pensiun, saya juga udah besar band saya. Di SMP tuh? Enggak, Di di SMP. biasanya udah punya anak satu Kang. Panjang perjalanannya. Panjang Iya, karena iya, iya. ngeband itu bukan sekedar kita membelikan tangan, gampang. Kalau zaman Betul. sekarang itu kan kita mau promo gampang. Hmm. Mau promo sekarang tinggal YouTube, masukin YouTube. Hmm. Gitu kan, masukin platform apa. Kalau dulu enggak Kang. Gitu kan, ngenalin band saya siapa. Hmm. Supaya sekitaran teman-teman aja yang tahu gitu kan. Kalau mau main manggung ya daftar zaman Agustusan bala jam Betul. parade. Bahkan bayar sendiri. Bayar parade gitu kan. Iya. Zaman panggungnya biasa seperti itu. Perjuangan saya ngeband metal itu karena kenapa saya band metal? Karena Barometer Ujung Burung itu band metal. Iya, betul. Ya, itu Barometer Ujung Burung itu band metal semua. Sampai hari ini Sampai saat ini masih ada tempat apa? nongkrongnya Tempat ada. ada. Hitam semuanya. 2 studio sekarang. Dulu itu Palapa. Oke. Palapa itu Palapa. Pisces kalau sekarang gitu kan. Sekarang ada lagi studio extend. Kita tuh sampai homeless itu di studio itu nggak pulang-pulang Kang. Ngapain? Udah suka di situ aja. Maju band Tapi untuk nginapnya di situ aja. di studio kumpul. Muncul homeless crew. Nggak marah Nggak tuh yang pulang-pulang. pemiliknya gitu. Enggak. Jadi ada 2 Pisces. Banyak tuh anak-anak nginep gitu kan. Nggak pulang. Salah lagi gitu kan. Kumpul-kumpul aja. Set, kumpul. Akhirnya alhamdulillah gitu kan. Dulu saya ngeband udah lama banget. Sampai SMA juga nggak maju-maju. Sempat frustasi juga gitu kan. Nah, ngeband nggak maju-maju ya. Metalan tapi punya kepribadian pancing aja jalur ya. Ada kata-kata dari senior bukan senior, orang-orang tertua ada dari metal. Iya. Ada kata-kata pancing na jalur, najan awak lebur. Ternyata punya peribahasa itu Kang. Peribahasanya ternyata latihan weh, gitu kan. Terus weh dina jalur eta, da kayaknya bakal milikna. Iya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu milikna, betul kan. Jadi buat semua itu apapun kerjaan kita nikmati weh. Iya. Nikmati, fokus weh. Dan ketika kita main di air, bakal menang rezeki di air. Ketika kita main di musik, bakal menang rezeki di musik. Kalau kita serius. Gitu kan. Kita di agama, bakal menang rezeki di agama. Betul. Di band sendiri kan punya beberapa band katanya. Punya band. Namanya kan beda-beda tuh. Beda-beda. Dari Undergard udah maju ini. Ternyata Undergard hampir bela perjuangan Undergard dulu nih. Undergard emang versinya cerita dulu ya. Undergard ya. Undergard itu kapan lagi? Punya satu genre yang beda, Kang. Nah, apa tuh? Jadi si Undergard itu dulu itu udah death metal. Beda dari yang lain. Oke. Kita personilnya ada 3, ada 4. Basis, gitar, drummer, vokal. Saya vokal. 3 ini impressionnya band luar. Ada From Dead, ada Dying Fetus, ada Pantera. Wah, ini genrenya beda-beda ya. Cuman saya yang beda, Kang. Apa? Saya impresinya nggak ke sini, nggak keluar. Tapi impresi saya lebih ke daerah. Saya lebih ke suka kesenian daerah. Yeah. Seperti benjang ujung berung, reak, pencak silat. Karena benjang itu adalah salah satu kesenian asli ujung berung, Kang. Oke. Benjang itu. Nah, suka ngederinnya metal sih suka, tapi lebih ke band-band Indonesia. Biasa. Yeah. Gugatan. Saya nggak suka dengerin lagu-lagu luar. Kenapa? Karena saya pingin mencintai Indonesia. Kita bisa Indonesia tuh keluar gitu kan.
Saya nggak bisa meskipun itu metal itu dari luar, tapi kita punya pendirian sendiri. Kan bae weh, anu tilu jelema pesen tilu jelema anu ngimpleun ka batur urang mah di dieu pendidikan. Gitu, punya karakter sendiri. Oke. Akhirnya bikin lagu dari judul lagu itu semua bahasa Sunda kan. Sunda semua. Judulnya Ada Kuda Kadek. Saguru saya ulah ngaganggu. Dan ada anehnya ini ya. Ini yang ciptain siapa nih? Saya. Oke. Ada lagu death metal itu kalau sebutkan death metal kan tentang kekerasan gitu kan, tentang namanya demonstrasi apa sih, bukan apa sih, tentang negara lagi gimana, politik apa. Emang enggak Kang, Kuda Kadek tentang sakit hati raheut jeung raheut, lain saukur raheut, mimpi modo. Pernah ada lagu mimpi modo? Maaf dikatain ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena sifatnya dari dulu mah bahasa Sunda punya banyak peribahasa. Betul. Gitu kan. Satu kata bisa beberapa arti ya? Buat arti. Seperti itu. Aduh, orang mimpi modo, anjing kade cilaka. Suka deh kudu ngagurat PC 3 kali. Tokit bola kan gitunya. Iya. Betul nggak? Kok saya dibikin lagu, Pak. Akhirnya, 3 orang itu, person itu kurang pede, tapi saya pede sendiri. Biarin, gak takut. Ini lagu saya. Pertama manggung, si Undergod itu di Rancaeke acara death metal yang pecahnya itu waktu Depes di Sipur. Iya, di Sipur. Ketika Undergod manggung, Undergod mau barong, Kang. Itu yang pertama kali. Pakai barong tuh. Tahun berapa? Tahun 2010-an. Itu belum ikutan permen pensiun ya? Belum itu. Ketika Undergod manggung, bawa barong, Kang. Pembenjang itu tuh. Panggung itu bawa barong kita. Penonton pecah. Karena ketika melihat band metal, musik nih. Ketika ada band metal beda, itu jadi pandangan beda. Band metal teh kieu sih, beda di Batur. Gitu kan. Akhirnya pakai ikat Sunda, Kang. Pakai debus enggak? Debus enggak? Belum tuh debus, tapi selanjutnya ada juga pakai debus. Nah. Jarak dari sana keluarlah single Kuda Kadek. Lalu single Kuda Kadek diterima oleh masa-masa metal. Akhirnya booming lah Kuda Kadek. Ternyata pas Undergod main lagi, itu penonton udah pakai ikat semua, Kang. Oke. Ngeri nggak? Jadi inti sekarang pakai ikat semua. Ikat Sunda semua. Ikat Sunda semua. Jadi follower udah mulai banyak lah. Mulai banyak. Fans banyak ya. Manggung lagi, udah lagi lebih banyak lagi. Bikinlah satu komunitas Kujang Mangberang dulu. Artinya apa? Kalau Bager Kill kan ada begundal. Betul. Kalau Undergod tuh punya Kujang Mangberang. Kujang itu kuku, Kak. Kujang itu kuna kuku, jangna janji. Jadi kuku kanu janji. Mangperangna jadi kuku janji kanu kahadean. Kuku janji kanu kahadean. Itu nama fanbase-nya ya? Fanbase-nya itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Banyak banget. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga di luar kota juga. Ada fans setia yang selalu ikut ya? Nah, yang paling asiknya, Kang, paling saya di panggung itu merasakan merinding ketika kita main di Medan. Bukan Medan. Apa ya? Bukan Medan, apa ya? Sulawesi gitulah, gitu kan. Kita manggung satu daerah itu. Lagu orang mau diterima ya, gitu kan? Karena orang, ya biasanya Batur mau ke lagu Napalm Death itu kan kumaha juga genre benda, orang lagunya bahasa Sunda, kata-katanya PDW gitu kan. Padahal di daerah lain ya? Daerah lain. Ketika kita mau ke lagu Undergod yang Kuda Kadek itu, single pertamanya itu, semuanya nyanyi, Kang. Berarti dia bicara bahasa Sunda. Betul gak? Betul. Seperti itu. Bakal. Nepi orang. Promo orang nepi. Gitu kan. Sampai main di Bali sama juga. Main di Medan, main di Kalimantan sama juga. Nyanyi semua. Berarti dia nyanyi memakai bahasa Sunda. Sekarang itu album keberapa? 3. Temanya sekarang itu negara meni lokal. Yang lebih banyak nyiptain lagu? Saya. Kang Iding. Kalau dari segi lirik, kalau dari segi gitar semua itu ada bagian-bagiannya. Kalau dari segi lirik, dari segi vokal, dari segi nada vokal saya, Kang.
kan agak susah nih nyiptain lirik pakai bahasa Sunda ya. Terus digabungin dengan metal gitu, Metal. beat yang kenceng kan. Tuh, lebih banyak screamnya juga ya. Pakai scream juga pasti kan? Pakai semua. Gitu. Jadi lagu adalah rasa, Kang. Wih. Jadi bukan kita sekedar menyanyikan jejorowokan, tapi penyampaian nggak kena. Itu yang kita pakai, mindsetnya dibalikin. Penonton kudu beunang, kudu rasa orang. Ketika orang nyanyi, penonton kudu aya di dalam cerita eta. Gitu. Ketika kita bikin lagu raheut lain sauku raheut gitu nya. Jadi jelema itu nyeritakeun jelema ke nyeri hate. Ku kabogohna, ku pacarnya gitu, diputusin sama pacarnya gitu kan. Jadi nyeritain orang yang lagi patah hati, putus sama pacarnya, dibikin lirik, nyampe kan sana. Jadi ketika orang pogo itu merasakan dia itu lagi sakit hati, itu nyampe rasanya. Jadi bukan sekedar berteriak, bukan sekedar pogo, tapi dia merasakan. Gitu. Jadi nyampe antara si penonton sama si pemain itu nyampe rasanya. Itu karena lagu adalah rasa. Dari SMA kan udah niat jadi bikin band ya. Bikin band. Itu sampai pede jadi vokalis gimana ceritanya? PD vokalis karena saya tidak bisa ngegitar, Kang. Oh gitu. Bisa gitar. Saya ngeband tapi nggak bisa ngegitar, Kang. Tapi bikin lagu bisa. Bikin lagu bisa, bikin lirik bisa, tapi nggak gitar tuh bisa, Kang. Nah, gitu kan? Karena semua punya bagian-bagian. Tapi pemain gitar udah ada nih, pemain drum udah ada. Ya udah apain kita belajar gitar? Udah ada pemain gitar, udah ada pemain drum. Udah aja saya ngituin trik istilahnya kata orang teh. Gila lu, pemain gila lu. Main musik gak bisa main musik. Nggak apa-apa, yang penting kamu bisa nyanyi. Seperti itu kan. Gila ya Kang ya. Makanya tadi Kang coba gitar. Aduh, PR nih, aku nggak bisa. wah, tahu saya. Nah gitu Kang. Jadi banyak cerita tentang perjuangan. Makanya buat regenerasi musik ataupun semuanya jangan patah hati ketika punya keinginan, punya motivasi pingin besar. Ya. Yuk, gitu kan? Karena kalau kita besar kita akan besar. Kalau kita merasa kecil kita akan kecil. Betul. Ya. Gitu. Banyak juga yang ajarin saya kayak gitu. Nah, zaman Covid Kang. Covid nih mau udah Covid nih. Kan nggak manggung tuh. Gak manggung Kang. Aduh, bingung nih gimana. Gitu kan. Usaha manggung gak ada. Gitu kan. Akhirnya lah. Pernah jadi supir angkot juga. Buset deh. Jujur, supir angkot aku pernah. Tapi bahkan sebelum supir angkot juga ini ya. Cerita dulu Anda dulu ya. Ini bar kedua. Bar kedua. Kenapa saya suka ke si band metal ini cintai? Karena ketika saya bikin undergrad itu besar, saya ada usaha di dalamnya itu Kang. Usaha apa tuh? Saya punya distro Kang. Cerita jalan sekarang. Masih jalan jadi online sekarang karena Covid. Ceritanya nih ya, kenapa saya punya distro? Panjang ceritanya Kang. Nih, saya itu kan pinjam uang dulu sama Kang. Sama drummer si Sapar, si Iyeng namanya tuh. Sekarang mudah-mudahan dia dengerin. Dia tahu ceritanya. Sekarang nggak ikut, Iyeng nggak ikut di musik lagi. Masih drummernya Sapar dia sekarang, bandnya Sapar. Karena suka satu tongkrongan di studio itu nggak pulang-pulang juga sama di studio gini. Bang Toy. Bang Toy juga. Punya uang nggak 300.000? Buat apaan Mang? Saya pengen usaha kaos nih. Tapi dulu itu gede ya. Gede 300 Kang. Pengen bikin kaos nih. Ada Mang, tapi uang sekolah nggak apa-apa, pinjam dulu deh. Gitu kan. Nanti bulan depan pas bayaran sekolah ada. Oke Mang, kasih 300. Permulaan usaha kaos aku Kang, bukan distro. Itu uang 300 kita belikan kain Kang. Jadi satu lusin. Oke. Kaosnya jadi satu lusin. Laku selusin, kita bikin 2 lusin. Aku 2 lusin bikin 4 lusin. Itu Kang. Akhirnya banyak tuh kaos Kang. Setiap manggung jualan. Distronya itu di dalam kamar di studio. Sudah extend uji meru. Dulu itu. Oh, dandanan, kamar dandanan bagus-bagus, bikin distro gitu kan. Itu padahal kamar orang lain juga gitu kan. Cuman orang-orang pada tidur di sana juga. Akhirnya buka distro satu, Nama distronya apa? Bedog Cepot. Bedog Cepot. Bedog Cepot. pisau ya? Iya, Bedog Cepot. Parang ya? Ya, karena simbol dari Bedog Cepot itu kata-kata Sunda, Kang. Kata orang lain, kenapa kamu tidak pakai bahasa Inggris ataupun apa nama ininya pakai Indonesia tapi nu hade? Nggak mau. Saya pengen Kesundaan, Bedog Cepot. Gede tuh Kang alhamdulillah. Sampai punya 3 cabang. Dari modal 300.000 Kang. Seperti itu.
Lama kelamaan karena usaha mulai menurun nih, gitu kan, COVID lagi hancur lah, hancur. Tapi kita prinsipnya karena kita susah, kalau kalau kita kaya, alhamdulillah. Kalau kita susah lagi, kita udah biasa. Betul nggak? Nggak stres juga. Biasa pasti Karena ya. kita Dulu pernah susah gitu. modalnya awalnya kecil, bukan besar. Iya, betul. Betul nggak? Kalau kita besar modalnya pasti pusing kan, aduh, kumail modal gitu. Tapi kan 300.000 Kang, kayaknya penghasilan sampai ratusan juta. Kan sampai geleng-geleng kepala teman juga. Gila, balam duitnya ke urang. Modalnya, ini tapi ke boga distro tilu. Kita Kang, distro. Nah, COVID lah, hancur lah semua. Bencana buat kita dari musisi, usaha, bencana kan. Tuh, akhirnya saya turun lah jadi nyupiran angkot. Supir angkot jurusan Cicadas, Kebon Kelapa. Merah ya. Anu merah. Tahu lewat ke TSM gitu kan, kira condong. Itu kan aku. Yang penting buat hidup ya. Ya, satu gitu Kang. Aku berpikir gini, gimana caranya dapetin uang tapi bisa mikir. Sambil berpikir. Itu berapa lama supir angkot itu? Cuman 6 bulan. Gimana caranya dapetin uang tapi sambil bisa berpikir. Berangkat kan ngalamun gini sambil misi ke depan gimana? Nyari inspirasi. Inspirasi di jalan gitu kan. Kalau di rumah kita buta Kang. Betul. Gitu kan, makanya kita keluar. Ini gimana caranya kita mendapatkan uang tapi kita bisa berpikir, ya itu di peran angkot. Uang dapat, kita dapat inspirasi juga. Gitu kan. 6 bulan saya pernah angkot, temen lah kontak. Lah di mana? Di peran angkot main peran angkot sih. Justru sih nah. Lanjut peran angkot, tadi main itu sebagai vokalis enak. Kan di Bandung saya nuta apa mana gitu kan. Artis ya. Tapi saya tidak bisa seperti itu Kang. Gitu kan. Tidak merasa saya artis enggak gitu kan. Kepawe, di penting mah budak aing sedar. Gitu kan. Saya bisa makan gitu kan. Bisa ngeresukan ke istri gitu kan. Kadilah ke mana? Khawatirin Jani. Ayo naon gitu kan. Kadis, ayo perlu. Saya datang khawatirin Jani. Ternyata banyak pemain pensiun. Oke. Doan casting ya. Casting film pensiun. Ayolah. Yang castingnya ternyata dia tahu saya Kang. Ya masih Kang Kino nya fokus undergrad. Orang berdua sok nonton Kang. Tahu juga Kang. Oh iya tuh. Si Kang Kino ya. Oh lu Kang. Nah, casting aman Kang. Aman. Akhirnya cerita aku baca naskah gitu Kang. Isukan callingan yang genep Kang. Iya naskahnya. Amin Kang. Main. Sebenarnya baca naskah. Saya yang mana ini naskahnya? Itu atas nama Iding. Iding. Aduh, berarti nama saya Iding nih. Sana dapat pertama nama Iding itu. Itu udah episode berapa itu? Preman Pensiun 4. 4. Preman Pensiun 4 itu. Pas lagi COVID. Itu seminggu pasti main terus lah ya? Enggak. Kadang 1 minggu ada 2 kali kita main. Jadi nunggu juga ya? Aku pikirnya manjang mah. Iya main film manjang mah. Tapi ketika kita yakin, alhamdulillah kan. Preman Pensiun 5 main dingnya kontrak. Langsung kontrak. Kalau 1 episode itu berapa lama? Sebulan lebih? Enggak, 1 episode itu paling cepat itu sekitar 4 hari. 1 episode 4 hari syutingnya itu. Kan banyak juga yang main. Banyak. 1 episode 4 hari. Kontrak Preman Pensiun 5. Preman Pensiun 6 kontrak lagi. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Rezeki di film nih. Preman Pensiun 7 kontrak lagi Kang. Lama lagi gaji sampai sekarang Kang. Sekarang masih main? Masih main sekarang. Kontrak lagi. Lebih gede lagi Kang. Betul nggak? Betul. Itu dari hasil kesabaran. Dari kecil menjadi besar. Tapi kita bukan melihat dari uangnya. Kita per hari sekian, enggak. Ini alhamdulillah. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, kita jangan sakit sih. Betul. Itu salah ya. Kita yang mendapatkan sakit sih. Nikmati, syukuri. Betul. Ini rezeki saya. Ya Allah ya Rabbi. Sing gede, sing lebih besar lagi. Sing lebih besar lagi. Karena kita minta besar, pasti yakin besar. Besar. Kalau kita mikirnya letik yakin dapat. Tapi harus tahu juga dari Preman Pensiun itu bisa jadi terkenal lah ya. Terkenal, tapi pas Preman Pensiun 4 saya muncul terkenal. Karena terkenalnya, ini pokoknya sadar kan Preman Pensiun.
Ya, gitu betul, kan. betul. Anu kan pensiun gitu kan. Padahal bayaran letih kita naon gitu kan. Alhamdulillah gitu kita syukuri gitu. Kalau disuruh pilih Hmm. mau jadi pemain sinetron kayak gitu kan, atau enggak mau jadi vokalis? Dua-duanya. 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 Hmm. Karena main film sama musik itu bergandengan. Kan ya. Tapi Ketika kalau kita main film itu nggak setiap hari. betul, Main musik tidak setiap hari. Gitu kan. Manggung tidak setiap hari. kalau jadwalnya bentrok gimana? Bentrok bisa kita izin jadwal untuk manggung. Seperti itu. Tapi jauh-jauh hari kita manggung 1 bulan ke belakang kita harus laporan sekarang. Tanggal sekian kita manggung nih. Seperti Diterima, diterima, diizinin gitu. diizinin. Karena kita basicnya musik. Hmm. Gitu. Kang maaf nih mau izin kita main manggung saya. Tanggal berapa King? Tanggal sekian. Oke. Tanggal sekian kita kosongkan jadwal kamu. Menyesuaikan nih. Menyesuaikan. Masih baik ya berarti. Masih baik. Gitu. Preman pensiun itu jujurlah di sana saya belajar satu rasa kebersamaan ketika kita itu ada 9 orang kita casting itu 9 orang gitu kan sebutnya 9 naga gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kita selalu bersatu. Dan pemain itu emang ada yang betul-betul preman. Ada. Oh gitu. Itu real, Kang. Tapi alhamdulillah jadi dulunya preman sekarang jadi pada baik-baik semua. Bagus dari saudara juga, saya terima kasih banget ya memainkan orang-orang yang pernah terjun dari dunia hitam untuk main di depan pensiun. Jadi mereka untuk menjalani dunia hitam lagi dia malu karena dia public figure. Public figure. Betul nggak? Malu. Oh, mau buat jahat lagi malu nih orang-orang pada tahu kita. Mau malak juga. Mama malu. Masa bintang film malu? Masa bintang film malu? Betul. Gitu. Ini bagus mindset. Makanya saya senang pensiun. Seperti itu. Banyak pelajaran. Gitu kan. Kita itu pensiun. Dari kejelekan, dari hal yang jelek. Gitu kan. Kita bangun lagi hal yang baru. Tapi kan Akang nggak preman kan sebenarnya? Saya bukan preman, tapi peran itu nggak semuanya peran itu bukan semuanya preman, bukan. Jadi ada berbagai macam. Ormas ayah, atau bisa macak ayah, gitu kan? Banyak gitu kan. Tapi terima kasih banget kepada Juragan ya yang udah menulis itu. Dengan sabarnya dia kasih pelajaran baca. Hebat yang bikin skripnya, Mas Kaya. Kamu yakin bisa? Karena tagline-nya kan, saya akan jadikan kamu dari biasa menjadi luar biasa. Wih, Sejarahmu, apa sih namanya? Sejarah, apa sih? Lupa lagi kata-katanya. kisah hidup lah. Bukan kisah hidup gitu kan? Itu mengentuk sama saya gitu kan. Oh ya Allah, ya Rabbi, gitu kan. Ini kita harus benar-benar. Karena main itu main rasa. Film itu rasa. Sama kita nyanyi panggung juga. Ketika kita membacakan naskah dengan penuh rasa, kita nyampe ke si pelihat ataupun pendengar, kita akan lebih dikenal orang. Kenapa niat pengen jadi artis waktu itu? Enggak ada niat. Karena ini adalah bonus dari Allah. Oke. Ketika kita punya kesabaran. Kalau musisi saya ada niat, pengen pemain band saya ada niat. Tapi untuk main film saya nggak ada niat. Tapi ini bonus dari Allah yang sangat-sangat besar. Allah kasihkan gitu kan. Kamu musik berhenti. Nih saya kasih rezeki yang paling besar. Saya kasih kamu 1 sendok uangnya. Nanti saya kasih 2 mangkok. Nanti saya kasih 1 jolang. Nanti saya kasih 1 bak. Kan itu kan Allah ketika mengasih rezeki kita tuh nggak langsung 1 bak. 1 sendok. Sama dengan kita makan juga kan. Kalau kita makan 1 mangkok langsung, apakah kita masuk? Nggak akan. Sama dengan rezeki kita yang kita makan juga kan. Betul. 1 sendok. Banyak kan yang malu tuh kerja jadi inilah atau dia drop gitu kan. Makanya saya kalau susah lagi gitu kan. Makanya waktu distro itu Udah saya biasa jatuh, mereka stres, distro bangkrut, tilu-tilu sampai ke bangkrutnya. Nah, dulu stres. Udah orang lagi susah. Betul nggak? Betul. Susah terbiasa, senang luar biasa. Betul. Begitu kan. Anak pasti udah gede ya? Gede, anak saya ada 5 kan. Wih, banyak amat 5. anaknya. Alhamdulillah, men. Tapi banyak orang yang mengatakan, anak kamu banyak kan kakak ya? Anak kamu banyak. Tapi alhamdulillah kan, ketika kita banyak anak gitu, ini satu miris ya, orang-orang yang menikah, belum punya anak. Nanti kalau kita nggak ada, siapa yang ngedoain? Betul.
Betul nggak? Kalau kita punya anak, kita bakal punya cucu, kita bakal punya uyut, dipanggil uyut. Dari generasi ke generasi, kita punya turunan. Ya. Tapi kalau kita nggak punya anak, siapa yang nurutin kita? Siapa yang doakan kita nanti? Itu kan. Karena bentengnya keluarga, karena ada anak, ada cucu, Ya. ada semuanya itu semua turunan kita. Ada nggak yang anak yang pengen ngikut bapaknya gitu? Mau jadi musisi atau menjadi pemain sinetron? Ada. Bilang. Tapi nggak bilang, cuma udah kelihatan. Itu kan. Anak saya ajarkan seperti dulu nenek saya mengajarkan ke saya. Kamu jadi laki, udah laki, meskipun kamu kecil, kamu harus bisa berpikir. Betul. Sekolah yang benar. Jangan kayak bapak. Biar kamu lebih besar dari bapak. Ya. Seperti itu. Sekolah benar. Cukup bapak yang merasakan. Anaknya sekolah benar semua ya? Alhamdulillah Kak. Sekolah benar. Yang satu ranking pertama dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang. Yang satunya lagi sama juga. Ada yang lulus udah hatam Al-Quran. Alhamdulillah Kak. Meskipun kita belum bisa baca Al-Quran. Tapi kenapa nggak mau belajar? Mau belajar Kang. Gitu, kan. Karena kita telat juga, ini bukan telatnya kalau belajar sekarang bisa gitu kan. Cuman ya itulah kesalahan kita, jangan seperti bapak. Kita jangan seperti bapak. Seperti itu Kang. Kang, apa sih yang dipengenin nih yang belum tercapai sekarang tuh? Saya sih pengen ini Tin, tapi belum tercapai. Saya yang diinginkan saya ya, kumpul keluarga bareng semua. Satu itu Kang. Karena saya jujur juga gitu kan, karena mungkin ada 2 anak saya yang 2 orang itu pisah dari kita Kang. Karena yang 3 sekarang gitu kan, kumpul yang dua lagi sama neneknya di Cicalengka itu gak bisa saya bawa karena ada sesuatu lah gitu kan. Saya pingin keluarga kumpul semua, saya pingin melihat anak-anak bersatu semua gitu kan. Karena jujur Kang, ini bukan bicara tentang aib ya gitu kan, karena kita pernah nikah 2 kali. Jujur aja sekarang. Saya di podcast mana-mana saya nggak jujur, tapi saya jujur sekarang. Kenapa saya jujurkan? Karena kita harus ceritakan. Jangan seperti saya. Ini dampaknya ketika kita punya hal yang konyol, yang celaka bukan kita, tapi anak-anak kita. Betul. Gitu. Yang ini kan nerima ini. Ya gitu kan. Yang saya pinginkan cita-cita saya itu menyatukan semua anak, kumpul bareng, lebaran bareng, terus mendidik bareng-bareng gitu kan. Pingin itu kan cita-cita saya. Itu ya. Sekarang saya sini gitu kan, kita kasih jajan 10.000 misalnya di sini. Saya kan jauh juga gitu kan, pengen ngasih sana gimana. Ya Allah, ya lebih pingin satukan semua ini. Itu cita saya kan. Pengen nyerahin barang-barang, pengen nyatukan anak barang-barang. Dosa saya kan sebenarnya. Iya. Dosa kita, tapi ya gimana lagi? Udah terjadi. Kita syukuri aja. Yang penting kita sehat, panjang umur untuk bisa membesarkan anak. Betul. Nanti karena udah besar, nanti pasti nyari bapak, temu saudara, gitu kan, pasti menerima. Seperti itu. Mungkin sekarang masih pada kecil, masih egonya kecil-kecil. Nanti udah besar pasti mencari juga. Mencari. Apalagi kalau cewek kan, pasti yang wali untuk nikahin dia kan bapaknya. Bapak kan. Tapi itu sama anaknya itu dekat juga. Yang anak ini dekat juga. Cuman nggak bersatu. Udah gede semua ya? SD, SMA. Tapi nggak bisa nyatuin karena saya nggak bilang waktu itu. Salahnya aku nggak bilang bahwa aku punya anak lagi atau gimana. Itu salahnya. Makanya jangan seperti saya. Itu cuma cerita perjalanan saya gitu kan. Tapi kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu Kang. Akhirnya itulah kalau menceritain itu kan. Ya Allah ya Rabbi, ini salah saya. Karena mungkin dalam kata peribahasa ya, kamu itu kalau salah bilang, jangan bicara benar kamu bilang. Ya. Nah ini saya katakan sekarang. Saya bicara salah, saya salah. Jangan seperti saya. Iya. Untuk hal seperti itu. Susah juga ya. Susah juga. Kalau
apa nih masalah keluarga itu Iya. masalah internal pribadi kan. Tapi ya itu curhat aja kita. Makanya saya buka di sini ya sekedar apa sih namanya? Sharing. Sharing session. Sharing session apa sih? Sharing session sih. Sharing. Jadi sharing session juga ada lagi sedihnya enggak apa-apa. Herman bisa sedih juga guys gitu. Semoga apa nih penyatuan ini didengar dan bisa nyatu ya di lebaran ini ya. Amin. Nyatu. Kang, ini undergrad ini kan 2002 ya. 2002. Sekarang itu masih aktif ya Aktif. untuk album ketiga sekarang. Itu pakai label atau indie? Label. Pakai label, tapi labelnya label indie biasa-biasa gitu, bukan label yang internasional, enggak. Label dari anak-anak aja. Di Sate Ujung Berung ada berapa label, itu di Bandung punya beberapa label, kita label itu aja, enggak besar. Cuman yang satu kebanggaannya kita label pertama dipegangnya oleh label yang membesarkan kita juga, Pieces Record. Itulah dulu apa sih? Legend banget lah gitu kan. Jadi banyak-banyak band-band lahir dari label itu, Kang. Seperti Burger Kill, Jasad. Oh, itu semua. Burger Kill, Jasad, Disinfected, Forgotten dulunya tongkrongan satu bisa di Ujung Berung. Makanya kita merasa bangga ada di dalam semua itu. Tapi kan ada apa? Band lain lagi kan? Ada regenerasi saya, Underground Regeneration. Itu muncul lagi Sapar, muncul lagi Turpidity. Banyak. Muncul lagi apa banyak. Di sekarang itu musik-musik kayak underground itu masih laku ya? Underground akan mati, Kang. Di kota Bandung, apalagi kota Bandung, karena barometer. Seperti itu. Dulu pernah berhenti beberapa tahun karena ada satu kejadian event ya, di ACC. Tapi itu menjadi sebuah bom besar buat komunitas itu. Ketika ada lagi, muncul lagi, wah lebih besar lagi. Ini kalau musik underground ini untuk fansnya sendiri itu di wilayah mana sih yang paling banyak? Bandung, Garut, Cianjur. Untuk di luar itu kayak provinsi lain masih banyak juga. Ada Bali? Ada Bali, terus ada Kalimantan juga. Jadi ketika main ke Kalimantan ada nih jadi pembes nih. Kita main di Makassar ada di pembes nih gitu. Seperti itu. Jadi ketika main tuh ada fanfest berikutnya, band berikutnya. Main Ujang Mamprang. Meskipun mereka nggak tahu Ujang Mamprang apaan gitu kan. Tapi kita pasti pengertian. Oh ini gini bahasa Sunda seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Ini kan pasti turun-temurun tuh. Iya. Bapaknya suka, anaknya ada yang suka nggak? Pernah kejadian gini, Kang, dulu. Waktu manggung nih, Kang ya. Paling konyol nih. Ada anak-anak lah. Kelas 2 SMP atau 3 SMP lah. Dia ngejar ke backstage. Kang, ini foto. Ya. Kang, ada salam di bapak sama mama. Oh iya, mama kamu siapa? Mama Ayu ini. Nggak tahu saya. Kenapa tahu sama Kang? Dulu mama sama bapak suka nonton Akang. Ya ilah, sekarang anaknya yang nonton. Berarti kita udah tua, berarti. Udah tua, kan? Waduh, kota gue dulu bapak sama emaknya yang nonton, sekarang anaknya yang nonton. Gitu. 25 tahun tuh, Kang. Iya. Bukan hal yang kecil kan. Bertahannya band gitu kan. Ini kan pasti ada 4 personil ya. 5 sekarang, 5 personil. Kalau Akang manggung kan pasti mereka ada kesibukan sendiri nggak selain ngeband? Kesibukan sendiri, ada yang kuliah sekarang, ada yang kuliah. Karena dulu itu personel dulu udah pada beda Kang. Udah keluar banyak ganti ya. Yang satu drummer undergrad yang pertama menjadi drummer Jasad. Gitu kan, drummer Jasad gitu kan. Kalau ada undergrad menjadi drummer Jasad. Gitu kan. Terus undergrad masuk lagi drummer baru dari drummer 7 Kurcaci itu Ripki masuk. Drummer 7 Kurcaci, drummer Pergantian masuk. Pergantian gitu. Sekarang regenerasi masuk lagi. Yang aslinya berarti saya doang, Kang, dan undergrad itu. Sekarang itu yang aslinya udah pada nggak ada. Udah punya band masing-masing. Udah yang hijrah ada. Yang udah ngeband lagi nggak ada. Ya udah nggak ngeband lagi ada. Tadi kan katanya ada 2 band nih. Yang satu undergrad, yang satu apa ya? Nah, yang satu lagi, saya band itu ada satu lagi orkes, genrenya tuh orkes namanya Paskodek. Tapi dengan personil yang sama? Yang Beda, personilnya baru lagi. Tahun berapa dibuat itu? Tahun 2013. Oh, masih baru lah ya? Masih baru 13 gitu kan. Akhirnya Alhamdulillah Belamin juga sama Kang, booming juga tuh.
Oke. Bikin single saya, judulnya itu Neng Cingkade, Sunda juga tuh Kang. Sunda juga. Saya kira dibedain yang Nah, satu Sunda yang satu Neng ini. Cingkade sama Tunggara Budak Sakola. Booming banget. Itu berapa single? Single. Belum jadi album. 2 lagu tuh meledak banget. Sampai di telinga-telinga orang-orang itu kalau nyanyi itu pasti nyanyi bareng. Kayak gimana tuh? Neng Cingkade lamun ulinti peting ulah wasok seksi teuing bisi sangka ucing gering. Nah, itu lagu seperti itu dulu. Akhirnya di Pas Kodek itu baru keluar kemarin Kang saya Tahun berapa itu boomingnya itu? Pas Kodek itu 2013. Booming. Booming 2013 udah booming Kang. Sampai Hebat tahun ya. 2000 waktu Covid, habis Covid aja. Udah Covid mantap. Hebat ya, pada saat nyiptain lagu langsung booming. Biasa kan orang nunggu Booming. 10 tahun ke depan baru Alhamdulillah, booming, kan? karena kita punya kekuatan di Undergad ini kan. Jadi kita penasaran penonton ini ketika bikin sebagai vokalis metal gitu kan, bawain lagu dangdut. Oh, penasaran nih lagunya ngapain gitu kan, penasaran orang fans Undergad juga pengen tahu lagu apaan ini gitu kan, kira ini bikin lagu orkes gimana genrenya, didengerin akhirnya booming kan. Ramai gitu kan. Tapi kalau suasana hati itu nggak suka lagu itu kan? Suka juga, Pengen tampil beda aja. beda. Jadi ketika kita musik itu sebutnya warna-warni ya kan. Iya. Jangan kita di satu genre, karena kalau kita satu genre, kita tujuannya satu. Betul. Tapi kalau kita dalam kerjaan juga banyak cabang, kita dari ini nggak ada, di sini ada. Iya. Jadi saya juga diajarin kalau buka usaha itu namanya itu harusnya beda-beda, makanan juga beda-beda. Nah itu. Karena setiap hari itu manusia itu nggak makan menunya itu aja, pengennya menu lain. Nah Gitu. itu. Kalau dalam arti kan seperti itu. Akhirnya genre bikin Pas Kodek meriah, boomingnya luar biasa. Sampai booming juga ketika saya membawakan lagu, bikin lagu tentang Persib. Booming besar itu. Versi underground. Versi Pas Kodek. Pas Kodek. Oke. Tahun berapa gitu? Bikin tahun 2015. Itu booming banget. Di stadion itu pasti bawain lagu Pas Kodek. Stadion tuh ribuan orang pasti lagu Pas Kodek. Yang mimpin Akang. Bukan. Gitu kan. Nyanyi semua gitu kan, dinyanyiin di stadion, dinyanyiin. Itu udah jadi singlenya Persib sekarang. Masuk ke compilation Persib. Kan banyak juga yang lain kan, band-band lain yang punya single. Jadi kalau stadion kan dulu mah kan kalau nonton tuh nyanyi gitu kan, buka jadi aing budak, aing orang Bandung, aing orang Sunda, aing nyanyi semua. Sia orang mana gitu, sia getih mana. Itu Akang yang ciptain? Ya aku. Sia kudu nerima Persib Bandung jadi juara. Itu dia semua. Tahu mereka yang nyanyi ini? Itu stadion semua tuh dia nyanyi. Tahu mereka Kang Iding yang ciptain? Tahu karena bandnya Pas Kodek. Itu ngeri kan ketika kita nonton Persib, ini lagu aja bawa ke stadion gitu kan. Anjing rame itu kan satu kebanggaan buat kita. Sampai juga kita bikin lagu. Biasanya kan orang perhitungan tuh, nyiptain lagu pengen dapat fee-nya aja, hasilnya aja, atau enggak royaltinya aja. Kalau Akang gimana? Kalau sifatnya saya Kang, karena kita bikinnya bukan solo. Betul. Gitu kan. Kita bikinnya band. Namanya band itu ada beberapa personil, ada pegang bass, pegang gitar, pegang suling, pegang tam-tam. Gitu. Karena ini band adalah rezeki sama-sama. Betul. Bukan rezeki perorangan. Ketika rezekinya meledak ya kita bagi-bagi. Tapi kan banyak ego ya. Banyak ego itu, banyak ego. Akhirnya ada suatu kesalahpahaman. Akhirnya aku tahun 2022 aku mengundurkan diri dari Pas Kodek. Sekarang ada vokalis barunya. Ada vokalis barunya. Tapi apa nih? Lagunya mungkin beda kali. Beda. Tapi orang lain nyangkanya saya juga. Karena barometer Pas Kodek pertama saya. Sekarang lebih fokus ke Undergard aja. Undergard sama bikin satu lagi band orkes juga sama. Pelesatan. Lagunya yang tadi bawain. Pertama kita bawain. Jadi lagunya lagu lucu-lucuan gitu ya. Lucu seperti.
lagunya. Yang tadi yang bau mulut tuh. Hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu bukan sekedar bau, tapi mulutmu sangat berbisa, membuatku semakin tersiksa. Itu kan, itu lagu baru saya tuh. Bikin lagu lagi. Booming juga. Alhamdulillah Kang. Ketika kita dengan ikhlas, kita dengan rasa ini pakainya, Allah memberikan yang lebih luar biasa. Kalau kita ngejarnya pengen terkenal, pasti nggak akan dapat. Kan kalau kita, ya pasti yang terkenal ya main film, main pasti kayak. Tapi kalau kita ikhlas, ya gorontoran saya. Betul. Tapi ketika mana itu turun. Karena lagi hidup. Senang, susah, gitu kan. Seri, cerik, jelema. Mun mau ngarasan eta, paeh we Kang, mending ge. Betul. Banyak ya kita cerita. Oh, banyak banget. Dari keluarga, semua ya. Betul. Pacar nggak usah lah ya. Pacar nggak usah. Kalau pacar itu namanya pacar. Namanya pacar berarti main-main. Kalau udah istri beda lagi Beda Kang. lagi. Kenapa sih ada kata pacar? Siapa yang nyiptain pacar? Kata pacar dari manusia dari manusia. Betul. Bingung juga. Arti pacar apa? Betul. Kang, kenapa senang banget dengan status sebagai pemain permanen pensiun? Senang banget karena satu gitu kan, ada sebuah pekerjaan. Ya. Dalam suatu pekerjaan. Jadi anggapnya saya itu bukan pertamanya itu bukan saya sebagai siapa. Gitu kan, karena bukan kita sebagai penerus, bukan. Betul. Kita mendapatkan job PP9 syuting. Kita kerja. Bukan kita asik yang jadi artis, bukan gitu. Kita kerja. Oke, kita betul-betul bekerja. Ketika kita sukses atau enggaknya, masyarakat yang menonton pensiun yang melihatnya. Iya. Bukan kita yang menyebut kita sukses, tapi orang lain yang menyebut kita sukses. Betul. Seperti apa nanti di lapangan? Seperti apa nanti kelihatan orang? Ukuran sukses beda ya. Beda Kang. Kalau kita bilang kita sukses nih, Belum tentu orang lain ya. sukses di mana soalnya? Saya batur gue mah. Betul. Itu Kang. Pede. Makanya dari undergrad atau apa bisa bilang aja. Nanti lihat aja YouTube-nya undergrad. Kalau saya bohong. Saya pernah manggung Kang. Undergrad itu semua genre dari pakaian saya pakai. Rambut mohak 2. 2 nih, pakai baju Gatot Kaca. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung kan? Itu menjadi polemik buat orang. Kenapa sih? Itu jadi omongan, tapi menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa mang mohaknya 2? Hidup itu ada salah jeung bener. Ngamang pakai baju Gatot Kaca. Orang lagi kudu wani. Tong elean. Wani erek salah, erek bener. Wani. Ya. Eta. Karena death metalin lebay. Musik bukan lebay. Betul. Underground bukan lebay, gitu kan. Mau musisi-musisi lain tentang lagunya tentang lebay, tapi hatinya masih nggak seperti itu. Iya. Tapi cuma penyampaian rasa untuk dirasakan orang lain yang mendengarkan. Betul. Cek urang mah peribahasa Sunda mah batur ngabaturan dina urang keur sedih. Ya. Itu kan lagu seperti itu Kang ya. Eta. Kang. Yap. Pesan-pesan nih. Buat anak muda yang mau masuk dunia musik. Yuk. Khususnya musik metal lah ya. Apa tuh Kang? Kalau mau bermain musik metal, seperti kita mencintai sebuah pacar. Kita mencintai sebuah barang. Kita suka barang itu, kita lihat, kita beli, kita cintai, kita jaga. Seperti itu juga sama musik Kang. Kita suka musik death metal, dari mendengarkan, pingin nyoba, pingin melihat, pingin ngeband. Itu. Jadi rasa dulu pakai. Metal seperti apa sih? Oh gini, ngerti tuh metal naon. Ya musiknya lagunya naon sih. Mau kejiwaan tuh ke orang. Jadi kalau ngeband itu harus sama jiwanya Kang. Kalau kita ngeband nggak sama jiwanya, kosong, hampa gitu kan. Tidak ada magnet untuk si pendengar, nggak ada magnet untuk
ritmenya musik nggak akan. Ada yang mainin sukul gitar, gue penonton karena dia, musik kemana, lagu kemana, itu kan, betul kan, ada. Betul. Tapi ketika si pemainnya pakai rasa, itu yang bawakan lagu tentang sakit hati semua gitu kan. Nyampe nggak penonton tuh? Nyampe. Saya ingin bukan apa lagi apa ya katakannya? Regenerasi. Buat regenerasi metal ya, bukan regenerasi metal, regenerasi musik metal Bandung, regenerasi musik Indonesia, ataupun semua genre gitu kan, bukan metal aja, semua genre, mau metal, mau hardcore, mau punk rock, mau semuanya yang ada di Bandung, ada Nusantara, semangat, jangan patah semangat gitu kan, karena apapun band kamu bagus, Betul. tidak ada yang jelek, Percaya diri dulu ya. percaya diri aja. Kang, Cap. katanya penyanyi. Bisa nyanyi dong. Bisa dong. Nyanyilah dikit. Oke. Satu lagu ya? Kayaknya sih 10. Waduh. Kalau gini Kang ya, perbedaannya. Kalau kita itu main musik metal itu harus benar-benar dengan drum, dengar gitar, dengar gaharnya gitar. Kita bisa nyanyi. Kalau nyanyi ini akapela bang sendiri, karaoke kayaknya mah nggak ada lagu metal karaoke ya. Itu kalau kecuali lagu-lagu orkes oke. Tapi sedikit aja saya bawain. Ini di sini ya, khususnya gitu. Nah, ada lagu underground yang lebih viral Kang dulu, Amir Belamin 2014, 15 gitu saya bikin lagunya itu lain syukur gitu kan. Kayak gimana Kang? Nah, aing salah mun aingnya akasia nepi poho gawe, poho babaturan, ajang sia. Gitu kan. Najan aing sangsara poho deui kan Kang euy. Tuh gitu tak kelan lagu. Beda jeung lagu orkes. Kan lagu orkes mah. Iya. Rapna we hungkul nya. Ikatnya, oke. Raheut lain sakuraheut, hate aing rusak gara-gara sia. Raheut lain sakuraheut, hate aing rujat gara-gara sia. Gitu karena si underground mah lagunya metal gitu Kang, nah tunjuk we gitu. Beda jeung Mas Kodek. Tapi si rasanya beunang oge gitu kan ketika orang mendengarkan lagu sakit hati itu. Oke. Satu lagi Kang, lagu orkestra. Ya. Yang tadi lagu plesetan, sekarang lagu yang Pak Skodek semuanya. Andang ora hade rupa anak tilu orang Tasikmalaya. Banget hade body sae rupana jiga luna maya. Mun keur pareng jeung manena. Pode Rapna we nya. Aduh emak, aduh bapak. Pangnepikeun salam kuring ka manehna randang orang Tasikmalaya. Aduh emak, aduh bapa, pangnepikeun cinta kuring ka manehna randang orang Tasikmalaya. Kita lagu orkestra Kak. Lucu juga ya lagu orkestra itu. Lagu Persibna. Orkestra. Aing orang Sunda. Aing getih Sunda. Aing orang Bandung. Salawasna ngadukung Persib Bandung. Sia orang mana? Sia getih mana? Sia kudu narima Persib Bandung, woi jadi juara. Persib Bandung juara. Itu lagu Persibnya. Kasih Kang, keren nih. Kang, makasih sudah datang di Sama-sama podcast kita. Semoga akan tambah sehat. Amin. Sukses. Amin. Buat Jaki Abbas juga YouTube channelnya tambah maju lagi. Amin. Tambah sukses. Amin Kang. Dan jangan lupa nanti kalau ada acara lain lagi ajak juga. Siap Kang. Kita duet ya. Gitu. Guys, saya sudah podcast kita dengan Kang Iding, preman pensiun. Semoga banyak manfaat dari pembicaraan kita. Amin. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam.